Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang masalah limit di akun laku ya teman-teman. Banyak sekali yang mengeluh bahwa akhir-akhir ini limit akun lakunya itu susah sekali untuk naik teman-teman. Nah ini kenapa sih alasannya dan kenapa kok limit kita ini nggak bisa naik-naik di akun laku. Padahal ada beberapa teman kita yang gampang banget menaikkan limit akun lakunya. Nah, di sini akan saya bahas secara singkat aja ya teman-teman. Pada dasarnya semua limit yang berhubungan dengan pay letter, kartu kredit itu unsurnya sama-sama aja. Parameter yang membuat kenaikan limit sebenarnya sama aja. Nah, sekarang apakah di akun laku ini kita bisa sih naikin limit? Dan sebenarnya bagaimana sih? Sudah lakukan segala cara, sudah ajukan BPJS, sudah daftar BPJS, sudah pakai dengan aktif tapi tidak naik juga teman-teman. Nah, faktor pertama yang harus kalian ketahui adalah memang akun laku ataupun aplikasi pay letter yang lain ini bisa membaca slip OJK atau juga bisa membaca profil keuangan kalian. Datanya dari mana? Datanya banyak ya, kita nggak pernah tahu mereka punya data di belakang kita seperti data pinjaman online kita apa, histori kita apa, itu kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas dia mempunyai KTP kita yang bisa dengan mudah untuk dicek di slip OJK ya. Kemampuan kredit kita bagaimana, kemampuan finansial kita bagaimana, kita pernah hutang apa aja dan bayarnya bagaimana. Ini sangat-sangat mempengaruhi. Makanya biasanya orang-orang yang dengan kreditnya itu lancar dan bersih itu biasanya lebih mudah dan cenderung lebih baik untuk kenaikan limitnya. Nah, yang kedua, faktor pekerjaan dan penghasilan kalian tiap bulannya. Nah, untuk masalah penentuan faktor penghasilan ini cukup beragam ya, teman-teman. Kenapa? Karena di sini selain kalian menuliskan penghasilan kalian tiap bulan, mereka itu juga mengecek dengan NPWP kalian ya. Dari NPWP kan kita diminta masukin NPWP juga. Dari NPWP itu benar nggak sih penghasilan yang kalian dapatkan itu rata-ratanya kisarannya sama seperti yang kalian inputkan. Nah, itu bisa dicek ya teman-teman dari pajak yang kalian bayarkan setiap tahunnya, pendapatan bersih, dan penghasilan yang kalian tulis di sini. Makanya biasanya untuk orang-orang yang penghasilannya banyak baru di pertengahan tahun, nah itu biasanya tetap agak susah ya, meskipun penghasilan katakanlah 20 juta. Tapi dia baru mendapatkan 20 juta ini di akhir-akhir tahun di bulan Agustus, dan belum ada pelaporan pajak yang baru. Nah ini juga bisa menjadi penghalang teman-teman. Nah tapi ini juga nggak bertahan lama, tapi nanti ketika ada update lagi, dia bakal bisa untuk mengajukan kenaikan limit. Kemungkinan besar bisa setujui untuk kenaikan limitnya. Selanjutnya adalah faktor keaktifan. Ya memang benar kalian lebih aktif, tapi keaktifan kalian ini tidak sesuai atau tidak sesuai harapan yang diharapkan oleh analis dari akun lakunya. Jadi untuk kenaikan limit itu pasti ada divisi khusus untuk analisa ya teman-teman, siapa yang bisa atau berhak dinaikkan limitnya dan siapa yang enggak. Jadi mereka itu sering kali mengawasi user-user atau pengguna-pengguna dengan keaktifan yang lumayan. Nah itu mereka biasanya disendirikan dan ada manajemen khusus sendiri untuk mengawasi atau memilih orang-orang seperti itu. Nah ini biasanya mereka akan memberikan beberapa kespesialan lain terkait mulai dari pengajuan pinjaman, kemudahan kenaikan limit dan lain sebagainya. Nah kemudian yang terakhir ini masalahnya cukup kompleks ya teman-teman, yaitu lokasi kalian, lokasi tempat tinggal kalian. Ini juga secara nggak langsung sangat mempengaruhi. Jadi akun laku ini pasti punya roadmap ya. Jadi akun laku ini pasti punya mapping yang menggambarkan bahwa lokasi-lokasi tertentu ini mempunyai kecenderungan untuk galbay. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena ya mungkin dari lokasi itu mereka mengelompokkan bagaimana kondisi dan profil ekonomi keluarga yang ada di daerah tersebut, teman-teman. Jadi misal kalian berada di daerah elit, terus kemudian kalian juga nggak pernah telat bayar, histori kalian mungkin ya jarang-jarang ngutang, itu pun bakal bisa mendapatkan limit yang besar. Ya, ini juga pengaruh banget tentang beberapa data-data kalian, dan jadi mereka itu pasti mengantongi data kalian. Itu terlepas mereka dapat dari mana, kita juga nggak pernah tahu ya. Kita tahu sendiri akun laku berbadan hukum, kita sudah tahu dari sendiri akun laku ini salah satu yang terbesar saat ini di Indonesia teman-teman. Nah jadi kalian coba itu dulu ya, kalian jangan mikir wah ini kenapa ya sudah aktif kok tapi nggak naik-naik limitnya, apa yang salah. Nah banyak hal dan banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut teman-teman. Jadi jika kalian susah sekali untuk mendapatkan limit di akun laku, ya mungkin kalian memang tidak cocok menggunakan aplikasi akun laku. Sama halnya dengan kartu kredit teman-teman. Dulu saya kartu kredit itu ada kalau nggak salah namanya Bank Mega ya. Saya sulit banget mendapatkan limit yang tinggi di situ. Tapi entah kenapa begitu saya
saya mendapatkan kartu kredit Mandiri, lalu mendapatkan kartu kredit BCA, itu semua bank itu rata-rata menawarkan limit yang tinggi kepada saya. Contohnya, saya di Bank BNI itu mempunyai 2 kartu kredit yang masing-masing itu memiliki limit 20 juta. Jadi total ada 40 juta ya untuk bank BNI saja, teman-teman. Jadi memang kadang ada beberapa bank atau beberapa instansi seperti ini itu kadang memang agak sulit buat kita. Kita juga nggak tahu ya kita punya tanggungan apa sebenarnya di situ yang nggak kita sadari sebelumnya. Dan memang sulit untuk berkembang di situ, teman-teman. Nah, apalagi kondisi saat ini banyak sekali yang gagal bayar di Akulaku, banyak sekali yang gagal bayar juga di pinjaman KTA Akulaku, dana cicil dan lain sebagainya. Ini tentunya akan mengganggu perekonomian mereka. Jadi kan mereka juga uangnya nggak unlimited banget kan, teman-teman. Jadi mereka pasti juga memikirkan untung dan rugi. Nah, kalau mereka dengan mudahnya menaikkan limit, dengan mudahnya memberikan pinjaman kepada semua orang, nanti kalau galwe semua, mereka pasti akan terganggu cash flow-nya. Nah, sejauh ini aplikasi sudah cukup lama dan sudah cukup menurut saya perkembangan perusahaannya sudah cukup baik. Jadi saya rasa mereka mempunyai tim manajemen untuk keuangannya juga sangat baik ya dibandingkan pinjol-pinjol atau pay later yang lain. Karena mereka bisa mempertahankan meskipun banyak yang galbay, mereka masih tetap bisa mempertahankan cash flow perusahaan dengan baik, teman-teman. Jadi bukan berarti kalau limit kalian nggak naik, kalau dana cicil kalian nggak naik, itu juga bukan berarti bahwa profil ekonomi kalian turun, enggak ya, tapi bisa jadi juga mereka sudah over limit dari sisi Akulakunya, sehingga mereka tidak bisa menambahkan limit lagi, kecuali ada orang yang menutup akun dan lain sebagainya. Pasti saya rasa semua perusahaan seperti ini mempunyai budget dan mempunyai planning kira-kira dalam 1 bulan berapa banyak sih orang yang meminjam dan berapa banyak uang yang tersedia untuk dipinjamkan kepada calon penggunanya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sistemnya company, kita nggak boleh mikir secara gampang bahwa ini perorangan dan ini bisa kita nego-nego lah untuk naik limit dan sebagainya. Nggak bisa ya, teman-teman. Ini semuanya terdeteksi sistem dan di-manage dengan orang-orang yang memang di bidangnya atau ahli dalam bidang keuangan seperti ini, teman-teman. Oke, segitu dulu video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.